Dokter atau tenaga medis merupakan individu profesional yang menyampaikan dan berbagi pengetahuan serta keahliannya dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Mereka diharapkan memiliki etika dan moral yang tinggi dalam menjalankan praktik kedokteran. Saat menjalankan tugasnya, dokter harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, serta memastikan bahwa praktik kedokteran dilaksanakan dengan niat yang mulia dan metode yang benar. Adanya beragam interaksi antara warga masyarakat dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari tidak hanya membawa manfaat saling menguntungkan, mengingat masyarakat merupakan makhluk sosial. Namun, terkadang interaksi tersebut juga dapat menimbulkan polemik, terutama jika ada pihak yang tidak konsisten dalam menjalankan norma dengan semestinya, yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran norma atau delik dalam berbagai kasus. Kemungkinan munculnya delik dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam profesi, adalah suatu hal yang tak terhindarkan, mengingat delik bisa muncul akibat unsur sengaja atau kealpaan, yang merupakan bagian lumrah dari sifat manusia. Timbulnya masalah hukum erat kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dalam suatu perbuatan atau transaksi yang seharusnya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Masalah hukum tersebut dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan, sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan keliru. Dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, banyak kasus yang mencuat dan dikenal dengan istilah malpraktik. Menurut Ninik Marianti, malpraktik merupakan definisi arti umum yang berarti sebuah praktek yang buruk dan tidak terpenuhinya standar sebagaimana ketentuan profesi. Dan definisi arti khusus yaitu kejadian yang bisa muncul dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan perawatan, dan setelahnya. Pengertian malpraktek menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi, menjelaskan malpraktik terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang tenaga kesehatan yang telah dinyatakan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Pasal 11 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang pertama, dengan tidak mengurangi ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, melalaikan kewajiban. Lalu yang kedua, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga, ada mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Lalu selanjutnya ada melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Jadi dilihat dari arti istilah malpraktek itu sendiri, malpraktek tidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu. Misalnya seperti advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ataupun ada notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Adapun istilah-istilah terkait malpraktik, yang pertama ada negligence atau kelalaian. Ini adalah tindakan atau kegagalan untuk bertindak sesuai standar yang diharapkan dari seorang profesional yang mengakibatkan kerugian bagi pasien atau klien. Lalu yang kedua ada duty of care atau kewajiban pelayanan. Ini adalah kewajiban seorang profesional untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku dalam profesinya. Lalu yang ketiga ada breach of duty atau pelanggaran kewajiban. Ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan karena tidak bertindak sesuai standar profesional yang seharusnya. Lalu yang keempat ada causation atau hubungan sebab akibat. Ini adalah hubungan langsung antara pelanggaran kewajiban oleh profesional dengan kerugian atau cedera yang dialami oleh korban. Lalu yang kelima ada damage atau kerugian.
Ini adalah kerugian yang dialami korban akibat tindakan malpraktik yang dapat berupa fisik, emosional, atau finansial. Yang keenam ada informed consent atau persetujuan terdokumentasi. Ini adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan serta memberikan persetujuan secara sadar sebelum tindakan dilakukan. Lalu yang ketujuh, misdiagnose atau salah diagnosis. Ini adalah kesalahan dalam mendiagnosis penyakit pasien yang dapat menyebabkan penanganan atau pengobatan yang salah. Lalu yang kedelapan ada medical error atau kesalahan medis. Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam prosedur diagnosis, pengobatan, atau perawatan. Lalu yang kesembilan ada standard of care atau standar perawatan. Ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah tindakan seorang profesional sesuai dengan yang diharapkan dalam situasi tertentu. Lalu yang terakhir ada vicarious liability atau tanggung jawab pengganti. Ini adalah tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh institusi seperti rumah sakit atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh karyawannya. Saya akan menjelaskan tentang teori sumber munculnya malpraktik. Yang pertama adalah teori pelanggaran kontrak, di mana teori ini berpendapat bahwa malpraktik dapat terjadi karena adanya pelanggaran kontrak. Secara hukum, tenaga kesehatan tidak berkewajiban memberikan perawatan jika tidak ada kontrak yang telah dibentuk sebelumnya antara tenaga kesehatan dan pasien. Sehubungan dengan adanya hubungan kontrak pasien dengan tenaga kesehatan ini tidak berarti bahwa hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu selalu terjadi dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam keadaan penderita tidak sadar diri ataupun keadaan gawat darurat, seorang penderita tidak mungkin memberikan persetujuannya. Apabila terjadi situasi yang demikian seperti ini, maka persetujuan atau kontrak tenaga kesehatan pasien dapat diminta dari pihak ketiga, yaitu keluarga penderita yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan penderita. Yang kedua adalah teori perbuatan yang disengaja, di mana teori ini dapat menjadi dasar bagi pasien untuk mengajukan gugatan malpraktik akibat tindakan yang disengaja, yang mengakibatkan cedera fisik pada pasien. Tiga adalah teori kelalaian, di mana teori ini menjadi titik awal munculnya malpraktik dan harus dapat dibuktikan. Kelalaian yang dimaksud harus memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat. Jadi, berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa malpraktek medis dalam lingkungan profesi dokter rentan terjadi karena kelalaian, perbuatan sengaja, atau kesalahan dalam pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana terkait dengan malpraktik. Yaitu terdapat dua, yaitu yang pertama kelalaian dan yang kedua kesengajaan. Kelalaian adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati sehingga menyebabkan akibat dari perbuatan tersebut. Di dalam kelalaian terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu kurang berhati-hati, kecerobohan, dan kurang berpikir panjang sehingga seseorang harus bertanggung jawab dari tindakan atau perbuatannya tersebut. Contohnya dalam malpraktik mengenai kelalaian ini yaitu salahnya memberi obat kepada pasien atau tertinggalnya alat-alat operasi di dalam organ tubuh pasien tersebut. Selanjutnya yaitu kesengajaan. Kesengajaan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau dikehendaki dan ia sendiri pun mengetahui akan akibat yang akan terjadi dari tindakannya tersebut. Contohnya yaitu melakukan eutanasia. Yang kedua aborsi dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya di dalam malpraktik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait aspek malpraktik pidana dalam tindakan medis. Yang dimana malpraktik pidana dapat mencakup beberapa aspek, antara lain yang pertama, malpraktik pidana karena kesengajaan, seperti aborsi tanpa indikasi medis, eutanasia, pelanggaran rahasia kedokteran, dan tidak memberikan pertolongan pada kasus gawat darurat atau yang terakhir memberikan surat keterangan dokter dengan tidak benar.
Yang kedua, malpraktik pidana yang timbul karena kecerobohan, seperti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi atau melakukan tindakan tanpa persetujuan medis. Dan yang ketiga, malpraktik pidana karena kealpaan, misalnya pasien cacat atau meninggal dunia karena kelalaian dokter atau tenaga medis, seperti adanya alat operasi yang tertinggal di dalam tubuh pasien. Terdapat contoh konkret dari malpraktik pidana terjadi di Langsa, yang dimana seorang perawat di RSUD Langsa melakukan kesalahan pemberian obat, yakni obat naritidin 50 mg, nalvalkis 45 mg, kepada bayi yang baru saja berumur 34 hari, sehingga menyebabkan reaksi fatal bagi bayi, yakni mengalami muntah-muntah, kejang, perut kembung, serta badan lemas, yang dimana perawat tersebut telah melanggar instruksi dari dokter yang hanya menyarankan infus. Sehingga dalam aspek hukum dalam KUHP, dokter yang melakukan malpraktek dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 360 KUHP ayat 1 dan ayat 2 untuk melindungi hak-hak korban malpraktek. KUHP telah secara khusus mengatur kualifikasi tindakan malpraktek dokter, memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum untuk menindak dokter yang terlibat dalam malpraktek. Pertanggungjawaban pidana dokter atau tenaga medis dalam KUHP diperlukan untuk apa? Untuk mendorong kehati-hatian dan keadilan dalam pelayanan kepada pasien. Sehingga KUHP mengatur perbuatan yang dapat menyebabkan luka berat atau kematian orang lain secara tidak sengaja yang diatur dalam pasal 359 dan pasal 360. Unsur-unsur dalam pasal tersebut telah mencakup kelalaian, perbuatan tertentu, akibat luka berat atau kematian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Yang dimana tindakan medis oleh dokter dapat menimbulkan masalah hukum pidana, terutama jika terdapat kelalaian dalam pelaksanaannya. Menurut Sofyan Dahlan telah menyebutkan unsur 4D sebagai cara membuktikan kelalaian, yaitu pertama, duty kewajiban, kedua, dereliction of duty, kelalaian melaksanakan kewajiban, ketiga, damage, kerugian atau kecederaan, dan keempat, direct causation, hubungan langsung antara kecederaan atau kerugian dengan kelalaian. Ganti rugi dalam konteks kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pemberian hak atas ganti rugi bertujuan untuk melindungi setiap orang yang akibat fisik atau non-fisik timbul akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Malpraktek sendiri adalah pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien akibat kesalahan profesional dokter. Sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik baik bersifat penal maupun non-penal. Sehingga kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum dalam dunia kedokteran mengubahnya menjadi persoalan pidana, di mana Undang-Undang Kesehatan menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi pelanggaran standar etika dan profesi medis yang telah merugikan pasien. Sekian, terima kasih. Setelah kita mendengar dan memahami tentang definisi malpraktik, teori sumber munculnya malpraktik, bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana malpraktik, dan aspek malpraktik dalam hukum pidana, selanjutnya kita akan membahas contoh konkret dari malpraktik. Yang kami angkat yaitu kasus malpraktik dalam bidang ortopedi, yaitu gas medik yang tertukar. Kasus bermula ketika seorang pasien menjalani suatu pembedahan di sebuah kamar operasi. Sebagaimana layaknya, sebelum pembedahan dilakukan, anestesi terlebih dahulu. Pembiusan dilakukan oleh dokter anestesi, sedangkan operasi dipimpin oleh dokter ahli bedah tulang atau ortopedi. Operasi berjalan lancar, namun tiba-tiba sang pasien mengalami kesulitan bernafas. Bahkan setelah operasi selesai dilakukan, pasien tetap mengalami gangguan pernafasan hingga tak sadarkan diri. Akhirnya, ia harus dirawat terus-menerus di perawatan intensif dengan bantuan mesin pernafasan atau ventilator. Tentu kejadian ini sangat mengherankan. Pasalnya, sebelum dilakukan operasi, pasien dalam keadaan baik kecuali masalah tulangnya. Usut punya usut, ternyata kedapatan bahwa ada kekeliruan dalam pemasangan gas anestesi atau N2O yang dipasang pada mesin anestesi. Harusnya gas N2O, ternyata yang diberikan adalah gas CO2. Padahal gas CO dipakai untuk operasi katarak. Pemberian CO2 pada pasien tentunya mengakibatkan tertekannya pusat-pusat pernafasan sehingga proses oksigenasi menjadi sangat terganggu. Pasien jadi tidak sadar dan akhirnya meninggal. Ini sebuah fakta penyimpangan sederhana namun berakibat fatal. Dengan kata lain, ada sebuah kegagalan dalam proses penetapan gas anestesi, dan ternyata di rumah sakit tersebut tidak ada standar-standar pengamanan pemakaian gas yang dipasang di mesin anestesi. Padahal seharusnya ada standar siapa yang harus memasang, bagaimana caranya, bagaimana monitoringnya, dan lain sebagainya. Idealnya, dan sudah menjadi keharusan, bahwa perlu ada sebuah standar yang tertulis, misalnya warna tabung gas yang berbeda, jelas, dengan formulir yang memuat berbagai prosedur tiap kali harus ditandai dan ditandatangani. Seandainya prosedur ini ada, tentu tidak akan ada atau kecil kemungkinan terjadi kekeliruan. Dan kalaupun terjadi, akan cepat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.
Setelah kita mendengar kronologi dari kasus yang kami angkat, sekarang kita akan melihat sudut pandang hukumnya, yaitu tinjauan pidana dan sanksi hukumnya terkait dengan kasus yang kami angkat tersebut. Kasus tersebut merupakan bentuk malpraktik pidana sebab telah melanggar beberapa aturan dalam KUHP untuk kelalaian yang berlaku bagi setiap orang yang diatur dalam pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Dalam KUHP, kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan atau bahkan hilangnya nyawa orang lain yang mana pada pasal 359 misalnya menyebutkan barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan kelalaian yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa seseorang dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 KUHP yang mana disebutkan yang pertama, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Yang kedua yaitu, barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi 300 juta rupiah. Pemberatan sanksi pidana juga dapat diberikan terhadap dokter yang terbukti melakukan malpraktik sebagaimana pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. Namun apabila kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan malpraktik yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa dan atau hilangnya nyawa orang lain, maka pencabutan hak menjalankan pencarian atau pencabutan izin praktik dapat dilakukan. Jika perbuatan malpraktik yang dilakukan dokter terbukti dilakukan dengan unsur kesengajaan atau dolus dan ataupun kelalaian atau kulpa seperti dalam kasus malpraktik dalam bidang ortopedi tersebut, maka adalah hal yang sangat pantas jika dokter yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana karena dengan unsur kesengajaan ataupun kelalaian telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Perbuatan tersebut telah nyata-nyata mencoreng kehormatan dokter sebagai suatu profesi yang mulia. Pekerjaan profesi bagi setiap kalangan, terutama dokter, tampaknya harus sangat berhati-hati untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam menjalankan tugas-tugasnya karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tuduhan malpraktik bukan hanya ditujukan terhadap tindakan kesengajaan ataupun dolus saja, tetapi juga akibat kelalaian atau kulpa dalam menggunakan keahliannya, sehingga mengakibatkan kerugian, mencelakakan, atau bahkan hilangnya nyawa orang lain. Selanjutnya, jika kelalaian dokter tersebut terbukti merupakan tindakan medik yang tidak memenuhi SOP yang lazim dipakai, melanggar undang-undang kesehatan, maka dokter tersebut dapat terjerat tuduhan malpraktik dengan sanksi pidana. Demikian contoh kasus yang kami angkat. Selanjutnya kita akan mengkaji dan membahas lebih dalam sanksi hukum pidana terhadap tindakan malpraktik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ruth Felicia. Jadi, hukum pidana memiliki sifat khusus dalam hal sanksi yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakat. Jadi, dalam hukum pidana, dokter dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika tindakannya dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati, serius, dan juga sembrono. Jadi, kelalaian atau negligence dalam konteks malpraktik bukanlah kejahatan, kecuali jika membawa kerugian dan melanggar hukum. Penggunaan istilah malpraktik dalam hukum medis mencakup segala sikap atau tindakan yang menimbulkan tanggung jawab dilakukan dalam konteks profesional pelayanan kesehatan. Jadi, dalam hukum pidana, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur. Yang pertama adalah melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum. Kedua, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. Ketiga, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau kelalaian atau kulpa. Dan yang terakhir, tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya, perbuatan melanggar hukum atau angkamatika dalam perkembangannya diperluas menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melawan hukum hak subjektif orang lain atau melawan kaidah tata susila
atau juga bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dan di dalam pasal 454 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengatur 11 undang-undang yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang pertama adalah A. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949 tentang organisasi obat keras. Kedua ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Dan kendati menyatakan 11 undang-undang tersebut di atas tak berlaku, tapi peraturan pelaksana dan berbagai undang-undang tersebut masih dinyatakan berlaku sepanjang tak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Terkait ketentuan pidana malapraktik yang mencakup korporasi juga ada diatur di dalam pasal 47 sampai 48 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan tersebut. Dan contoh dalam pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sanksi hukum malapraktiknya bisa dilihat di sini. Saya akan membahas analisa yuridis unsur-unsur yang terdapat di dalam ketentuan pidana tersebut. Yang pertama adalah setiap tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua unsurnya adalah yang melakukan kealpaan berat. Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Kealpaan itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Dan yang ketiga, akibat perbuatan mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat, di mana apabila pelayanan terhadap pasien telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur pelayanan medis, tetapi pada akhirnya pasien luka berat atau mati, maka disebut dengan resiko medis. Namun bagi pasien yang mengalami luka berat maupun kematian sebagai akibat dokter melakukan pelayanan di bawah standar medis, maka hal tersebut dapat dikenakan sebagai malapraktik. Jadi sudah ada standar medisnya. Dan berikutnya pasal 85 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bisa dilihat di sini. Saya juga akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam pidana tersebut. Yang pertama adalah setiap tenaga kesehatan. Ini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwasanya setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Unsur yang kedua adalah terdapat yang dengan sengaja menjalankan praktik tanpa memiliki STR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1. Surat tanda registrasi atau STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Jadi, sanksi pidana yang diberlakukan seharusnya didasarkan pada kesalahan atau kelalaian yang disengaja atau tidak. Untuk kesalahan yang disengaja dengan akibat kematian dapat dianggap sebagai pembunuhan. Sementara jika tidak mengakibatkan kematian dapat dianggap sebagai penganiayaan. Dengan demikian, perumusan sanksi pidana harus mempertimbangkan tingkat suatu kesalahan, kesengajaan, dan dampak pada korban sesuai juga dengan prosedur standar medis yang telah berlaku. Sekian dari materi saya.
Terima kasih, apabila ada salah kata ataupun tindakan mohon dimaafkan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pihak yang berwenang dalam memberikan sanksi pidana terhadap tindakan malpraktik. Yang pertama, ada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau yang disingkat dengan MKEK. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, mereka menerima pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. MKEK berfokus pada pelanggaran etika profesi kedokteran. Mereka menyidangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran etika, termasuk malpraktik yang mungkin melibatkan aspek etis. MKEK beroperasi di bawah naungan Ikatan Kedokteran Indonesia atau yang disingkat dengan IDI. Apabila ternyata didapati pelanggaran etika kedokteran, maka akan diteruskan pada organisasi profesi atau IDI, dan IDI-lah yang melakukan penindakan kepada dokter tersebut. Hanya saja sanksi yang diberikan baru berupa sanksi administrasi seperti pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek, dan atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan institusi pendidikan kedokteran. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perdata atau pidana dari pasien atau keluarga pasien. Lalu yang kedua adalah pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara malpraktik medis berdasarkan hukum pidana yang berlaku, terutama mengacu pada pasal 359 dan 360 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka atau kematian. Tuntutan pidana juga dapat dikenakan dalam ketentuan pasal-pasal tentang pengguguran kandungan. Misalnya, dokter dihadapkan pada pilihan dilematis menyelamatkan jiwa bayi atau jiwa ibunya, maka menyelamatkan jiwa yang lebih utama, atau yang disebut dengan abortus provocatus medicalis. Hal tersebut dikecualikan dari tuntutan pidana, tetapi larangan baru dikenakan pada tindakan abortus provocatus criminalis, yaitu penghilangan jiwa tanpa alasan medis.